Pemirsa Koridor TV, jumpa lagi dengan saya Miftah Dwi Karunia sebagai pembawa acara. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pemirsa, kini banyak kalangan mengatakan bahwa milenial akan sulit memiliki rumah karena beberapa faktor seperti lokasi, harga, dan sebagainya. Belum lagi ancaman inflasi yang kini makin terasa. Lalu benarkah bahwa milenial masih mampu untuk memiliki rumah atau properti di Jakarta dengan lokasi dan harga yang terjangkau? Mari simak diskusi bertema inflasi di depan mata, saatnya beli properti. Bersama para pengembang kompeten yaitu Bapak Indra W. Antono selaku pemerhati bisnis properti dan Bapak Aldo Daniel selaku Managing Director Synthesis Haze, serta dipandu oleh Bapak Indra Utama selaku CEO Jurnalis Media Network. Berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul ini teman-teman semua ini, Pak Iwa, Pak Aldo. Ini apa? Santo makin sehat nih habis pandemi. Mas Ganet sekarang di mana? Masih di itu? Oh, luar biasa. Ini dari jauh-jauh dari Serang dong ya? Tapi udah balik ke ini. Iya, ini teman-teman, ini housing estate, masih estate ya? Ya, ini kita lagi nostalgia semua nih Pak Iwa. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul ya. Senang sekali nih, saya jadi tersanjung nih bisa menemani narasumber yang hebat-hebat ini. Kita sangat beruntung hari ini, sekian lama, ini pandemi 2 tahun. Sebelumnya juga kita jarang ketemu nih, ya. Biar kenal bener nih sama Pak Iwa, Pak Aldo, kita buka masker aja ya. Oke. Ya, ini Pak Iwa, ini tampangnya nggak berubah ya. Ya, ini legend nih. Untuk pada saat di Agung Podomoro, kita semua pasti jadikan beliau nih narasumber utama nih untuk properti ya. Apalagi kalau udah bicara back to city Pak Iwa ya. Dan ini cerita aja. Mungkin karena trennya Pak Iwa itu adanya di APL, ada teman media yang nggak tahu mungkin Pak Iwa udah nggak di APL, tapi beritanya ada juga, sempat masih tulis tentang apartemen gitu ya. Ini mungkin hari ini kita nanti kita bisa banyak bertanya. Ini 30 tahun Pak Iwa dari tahun 88 Pak, lebih 30 tahun ya. Ya, nanti kita akan cari tahu bagaimana Pak Iwa melalui beberapa krisis ya dan tetap survive. Dan ini juga buat teman-teman bisa tahu juga bagaimana untuk kondisi yang juga sekarang ya. Oke, tapi sebelumnya saya mau perkenalkan dulu teman-teman yang hadir hari ini. Selain narasumber Pak Indra Antono dan Pak Aldo ya. Pak Aldo ini saya baru tahu tadi usianya baru 30 tahun. 30 ke bawah ya. Mendekati 30 tahun. Dan kalau Pak Iwa tadi pengalaman yang 30 tahun. Jadi narasumber kita hari ini benar-benar pas ya. Kita bisa dapat pengalaman panjang 30 tahun dan kita juga akan bisa dapat banyak tahu ini. Sekarang kebutuhan milenial yang tahu itu pengembang milenial juga ya, yang tahu bahwa harus space-nya terbuka gitu. Nah, ini mungkin nanti kita akan banyak tahu dari Pak Aldo. Ya, saya akan ucapkan selamat datang dulu buat teman-teman dari Synthesis Development ya, Ibu Vianti Gozal. Ada ya? Oke, kemudian Pak Aldo, tadi saya udah kita perkenalkan. Pak Willy Kurniawan. Ya, ini mungkin kalau yang sebelumnya sudah hafal juga, ini beliau udah malah melintang juga sebelumnya di banyak development ya. General Manager Sales and Marketing Synthesis Haze. Kemudian ya, selamat datang teman-teman semua, teman-teman media. Kalau yang generasi yang ini saya masih banyak yang kenal nih ya. Tapi ada teman-teman juga media yang milenial. Oh ada Anto ada ya tadi ya?
Saya lihat ini ada sekretaris Porovera. Sekarang ketuanya, ya ini ada ketua Porovera ya, Aan ya. Ya, makasih Pak Aan atas kehadirannya. Ya, dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Ya, selamat datang pada forum diskusi Rabu 31 Agustus ya. Bertempat di Marketing Gallery. Sengaja teman-teman membuat di sini biar kita tahu nih benar nggak ada proyeknya, lokasinya seperti apa, kemudian progresnya udah sejauh mana. Oke, saya janji tadi cerita dikit nih, janji sama teman-teman panitia jam 9 udah harus sampai di sini. Bayangan saya, waduh ini lumayan juga jauh nih dari Sudirman, saya harus jemput tim dulu ke mana, ke Tebet gitu. Udah jam 8 lewat, ini saya pikir pasti terlambat udah. Saya udah mau kasih tahu kalau misalnya bisa duluan, apalagi udah ada Pak Iwa, Pak Aldo kan bisa jalan duluan aja saya bilang. Tapi di luar dugaan gitu kan, maksud saya ini kan jamnya macet gitu. Saya sebelum jam 9 tadi, ya sesuai dengan janji, udah nyampe Pak. Ya, saya nggak bayangin kalau lokasinya bukan di sini, udah pasti jam 10 nyampe gitu. Ini bukan muji, ini cerita yang memang tadi saya alami dan kemarin saya minta juga untuk saya survei SoUnit ya. Saya mungkin berani bilang kalau saya punya uang, saya akan beli. Makanya saya ajak istri juga kemarin, Pak Aldo. Ya, dari sisi lokasi, dari sisi harga, konsep gitu. Menurut saya memang perumahan yang seperti ini yang dicari oleh milenial ya, yang harganya masih terjangkau ya. Ini bukan Timur Jakarta ya, kita biasa mungkin bikin tulisan Timur Jakarta, tapi ini Jakarta Timur ya. Sesungguhnya the real Jakarta Timur gitu ya. Jadi nggak perlu bikin brosur digede-gedein Timur Jakarta, ini Jakarta Timur ya. Jadi saya yakin ini sesuai banget dengan kebutuhan teman-teman milenial dari sisi harga yang terjangkau. Nah nanti kita tanya Pak Iwa, benar nggak Pak harga segitu untuk lokasi seperti ini? Karena nggak ada pengembangan baru. Saya sengaja susuri dari nggak lewat tol tadi pagi, lewat dari Cililitan, nggak ada pengembangan baru gitu. Artinya ini lokasi ini ya saya nggak tahu apakah masih ada lokasi yang juga seluas ini berada di pinggir jalan seperti ini ya cukup perlu diperhitungkan untuk kalau kita akan beli ya. Oke, ini kalau bicara ini nanti mungkin bisa langsung aja nih lihat SoUnitnya teman-teman seperti apa keunggulan-keunggulan yang ada di proyek ini ya. Nah, hari ini kita bukan hanya bicara soal project ya. Kita tahu sekarang yang lagi trending ya cerita Sambo nih Pak Iwa, Pak Aldo. Ya mungkin teman-teman juga inilah ya tahu gitu kan. Hampir tiap hari buka TV ini Sambo. Buka TV ini apalagi sekarang rekonstruksinya juga nggak melibatkan pihak korban. Nah, ini bahkan panjang lagi nih. Kalau kemarin kita lihat ada skenario yang udah mulai jernih, nah ini skenario apa lagi nih. Nah tapi hari ini kita akan khusus diskusi ya dengan Pak Indrantono dan Pak Aldo tentang inflasi. Ya, ini yang juga perlu kita sikapi ya, karena kita ini perlu antisipasi ya. Banyak kita ini kan bereaksi setelah muncul kejadian gitu kan, termasuk cerita-cerita yang sebelumnya. Nah, inflasi juga perlu kita pikirkan dan itu memang jadi trending juga sekarang gitu kan. Nah, kita berharap dari pengalaman Pak Indrantono, mungkin dari Pak Aldo, kita akan cari tahu apa antisipasi kita ya, terutama masyarakat dan milenial untuk menghadapi inflasi yang ya terus dan ini makin bertambah nih. Terakhir kita dengar Amerika udah 9% inflasinya. Ya syukur alhamdulillah Indonesia masih bisa lebih baik lah.
pengumuman terakhir Bu Sri Mulyani kita masih ada di 5,44 ya pertumbuhan ekonomi kita. Jadi walaupun ancaman inflasi tetap akan muncul, apalagi kalau besok BBM juga akan naik ya. Nah kita lihat sekali lagi apa sih antisipasi yang memang bisa dilakukan masyarakat, terutama dari milenial untuk tidak tergerus nih, kalau punya uang tidak tergerus dengan inflasi. Sementara barang-barang juga makin naik ya, material juga pasti akan naik nih setelah ini. Walaupun sekarang pemerintah juga menaikkan suku bunga. Ya mungkin itu pengantar saya untuk diskusi pada pagi hari ini. Kita berharap nanti dari Pak Indra Antono, Pak Aldo, kita akan banyak dapat insight baru ya buat penulisan teman-teman ya sambil diskusi. Nanti selain saya juga akan bertanya Pak Iwa, Pak Aldo, kita akan juga beri kesempatan buat teman-teman untuk bertanya sesuai dengan topik kita hari ini dan lokasi yang hari ini kita laksanakan diskusi ini. Oke, sebelum kita mulai ya kita tepuk tangan dulu nih buat Pak Iwa Astono yang sudah meluangkan waktunya ya, Pak Aldo juga untuk bisa kembali bertemu dengan kita ini. Jadi tadi masih ada yang nanya itu benar Pak Iwa gitu Pak, makanya saya bilang kita buka. Jadi jelas nih bahwa yang kita bawa ini tanpa masker ini adalah Pak Iwa. Jadi nanti kita santai aja ya diskusi ya, mungkin bisa tanya langsung ke Pak Indra Antono, mungkin juga sama Pak Aldo ya. Tapi sebelum teman-teman bertanya, Pak Iwa mungkin saya tanya dulu nih. Kemana aja Pak selama ini nih Pak? Teman-teman banyak pengen tahu nih. Spekulasinya, wah ada Pak Indra Antono bikin proyek baru. Ada yang bilang Pak Indra jadi di root di perusahaan yang lain. Nah, mungkin hari ini kita coba sedikit Pak, kemana aja Pak Indra Antono selama 3 tahun ini Pak? Iya, 3 tahun. Silakan Pak Iwa. Ya, terima kasih Pak Indra Utama. Teman-teman media selamat pagi, salam semangat sekali. Salam hormat dari saya untuk teman-teman media. Saya lihat dari teman-teman media ada kawan-kawan lama yang dulu sering meliput waktu saya masih di salah satu industri properti di salah satu Big Five company. Jadi saya senang sekali kayak reuni, ada Pak Aan, Pak Santo tadi, saya lihat Mas Dono. Banyak lagi ya, mungkin juga ada mbak-mbak, saya nggak gitu hafal. Ya hari ini mungkin kemunculan saya pertama nih Pak. Gitu loh. Jadi saya terima kasih diundang sama Pak Aldo sama Bang Indra juga untuk hari ini bisa sharing ya. Ya memang setelah saya retired daripada di company salah satu Big Five, ya memang kegiatan saya lebih banyak memperhatikan properti dari sisi luar. Karena dulu menjadi pelaku di industri properti, nah sekarang saya bisa melihat capture analisis lebih besar lagi selaku di sisi luar gitu loh. Ternyata punya tantangan yang berbeda lagi gitu loh Pak. Jadi selama 3 tahun lebih ini saya lebih memperhatikan properti dari sisi luar. Sebagai praktisi. Iya, dulu saya sebagai praktisi gitu loh. Dan memang banyak sekali yang ada bilang saya bergerak ke properti lain, mungkin ke perusahaan lain, sampai sekarang saya tidak terikat di dalam satu perusahaan gitu loh. Iya, iya. Jadi lebih ke apa? Ke mengamati perkembangan. Ya karena properti dari awal saya geluti ini memang dari industri ini dari saya muda gitu loh Pak Indra. Jadi saya lebih senang bukan pengamat, lebih pemerhati ya. Karena pemerhati itu ya pakai hati Pak gitu. Karena saya praktisi gitu loh. Kalau ngamat hanya mengamati. Kalau pemerhati ya memang saya memperhatikan dan saya pernah mengalami gitu loh, mengalami di dalam industri properti itu sendiri, mulai dari krisis, mungkin dari pembangunan juga model daripada propertinya juga dulu berbagai macam ya, dari landed, dari super block, dari high rise, dari office semua lah, jadi agak banyak yang saya pernah alami saat itu. Gitu. Iya, Pak Iwa ini yang menarik nih, mungkin pertanyaannya agak sedikit agak lebih mengerucut nih. Jadi
Ini hari kamera semua ke saya banyak sekali nih dari awal nih. Saya bingung juga ini. Iya, kita ngulang. Jadi pembahasannya belum kita bicara tapi kameranya sudah jalan. Tadi saya sampai seneng, saya sampai foto-foto juga gitu buat saya punya nih Pak Santo, foto saya foto lagi sana buat oh ya ini Mas Santo nih sudah lama nggak Mas Dono gitu. Jadi ya jadi relax lah Pak gitu. Dan ini kelihatan Pak Iwa cair nih. Ya. Iya. Kita nggak kayak press conference dulu ada yang seperti yang dulu gitu ya. Oh iya. Iya karena sekarang lebih rileks Pak, sekarang sersan lah, serius santai gitu loh. Iya. Ya, jadi Kelihatan Pak Iwa sekarang ya teman-teman agak lebih fresh ya, nggak tegang, yang juga media, dari teman-teman media juga nggak ada bahan juga ke saya. Kalau dulu kan setiap hari ada bahan, kalau sekarang ya nggak ada gitu. Paling kita is a friend, kita ngobrol aja santai Pak. Gitu. Pak Iwa, pertanyaan saya pertama. Iya. Dari pengalaman Pak Iwa, kalau saya hitung-hitung sih mungkin ada 5 krisis yang udah dilalui dari tahun 88 ya? Iya dulu dari zaman Pakto dari Pak Sumarlin ya, nah itu terus ya dari 87, 88, 98 terus. Nah sampai sekarang ya gitu. Nah dari pengalaman Pak Iwa melalui krisis ya dan sekarang kita ya harapan kita segera kita lalui juga nih. Gimana Pak Iwa melihat sebelum krisis-krisis yang kemarin dan sekarang yang pandemi? Setiap kalau saya lihat sini ya, jadi Pak Utama, jadi kalau buat saya memperhatikan setiap krisis itu sebenarnya di setiap krisis apapun itu ada peluang Pak. Jadi kadang-kadang tinggal kita membacanya bagaimana gitu loh. Jadi kadang-kadang kita lupa, kita membahas porsi krisis yang lebih besar, tapi tidak melihat peluangnya yang ada di sana gitu loh. Jadi saya lihat setiap krisis itu sangat banyak sekali peluang yang ada. Kalau kita lihat dari pandemi kalau dulu 98 mungkin krisis sosial ya, itu ekonomi sosial bercampur aduk. Tapi kalau di pandemi ini kan nobody knows. Siapapun yang canggih membuat forecast, membuat satu analisis gitu, semuanya harus merubah di seluruh industri. Karena ini krisis human lah ya, kesehatan, healthy gitu, dan semua worry. Dan tidak ada yang menduga ya. Betul, tapi kalau Bapak lihat ya, saya perhatikan di dalam waktu krisis itu terjadi, ada beberapa pengembang besar, dia membuat gebrakan launching. Itu bukannya turun malah habis barangnya Pak. Padahal itu pandemi. Ya. Jadi sebenarnya itu ada peluang Pak. Jadi kadang-kadang saya membacanya di setiap krisis itu ada peluang-peluang yang bisa kita ambil. Gitu. Dari krisis 98 mungkin dulu di tempat saya berkarya saat itu berkembang setelah 98 Pak. 98, 99 dimulai 2000, 2001 itu mulai langsung pipeline itu langsung jalan. Jadi orang-orang baru bebenah, waktu itu di sana sudah bergerak, nah itu jalan jadi langsung. Jadi saya melihatnya bukan krisisnya Pak Indra, jadi lebih ke arah peluangnya gitu loh. Jadi siapa yang bisa lebih cepat mengambil first bite untuk peluang ini, dia akan lebih mendapatkan keuntungan yang baik gitu loh. Lebih cepat ya. Iya, lebih stun gitu loh. Coba kalau teman-teman media meliput di salah satu industri properti di daerah Bogor, waktu itu kan lagi pandemi, tapi dia punya penjualan itu bisa lebih dari 1 T saat itu. Padahal saat itu orang lagi memikirkan ya masih di rumah sakit penuh, masih apa gitu, masih belum landai seperti sekarang gitu. Ya, jadi kalau saya lihat itu yang harus kita lihat Pak, peluang itu tetap ada. Kalau buat saya di dunia properti tidak ada istilahnya tidak ada peluang. Peluang itu pasti ada gitu. Tapi bagaimana kita mengolah peluang itu menjadi satu gain buat kita nantinya gitu. Oke, ini mungkin kita agak fokus ke pandemi kondisi sekarang ya. Dari pengalaman Pak Indra, kemudian tadi peluang yang Pak Indra sampaikan. Betul. Gimana cara untuk mendorong nih industri properti ini pada saat setelah pandemi ini kembali bergerak, bangkit, strateginya seperti apa Pak Iwa? Ya, jadi kebangkitan di dunia properti selalu saya bilang, ini saya bersyukur ya ketemu teman-teman media semuanya. Sebenarnya teman-teman media lah yang penggerak utama Pak. Bisa mensuarakan daripada industri ini gitu loh, ya kan? Jadi itulah yang paling utama. Jadi kalau mereka menyuarakan utama, itu industri ini akan bergerak dengan cepat.
Karena memang di dalam ini ada sandang, pangan, papan gitu loh. Jadi memang udah 3 pilar ini udah kita nggak bisa pungkiri. Jadi selalu saya kadang-kadang dari dulu suka tanya sama teman-teman media, selalu bilang, mau nggak Anda punya rumah? Nggak ada satupun teman media sampai sekarang kalau saya tanya dia bilang saya nggak mau punya rumah. Pasti, betul. Pasti pingin, pasti pingin. Nggak ada dia bilang, Pak sorry Pak saya udah punya 5, nggak mau lagi. Nggak ada, saya bilang pasti pingin gitu loh. Setiap titik kalau bisa dia ada gitu loh. Jadi saya lihat dari industri ini bisa diangkat semuanya Pak, baik dari medianya, baik dari pengembangnya, pelaku-pelaku industrinya, ya, dari perbankan, dari policy dari pemerintahnya itu jadi akan bergerak semuanya Pak. Karena kebutuhan daripada papan ini masih menurut saya itu masih kurang Pak. Gitu. Kalau penyediaan papan ya gitu. Jadi kontribusi dari teman-teman media untuk lebih itu banyak sangat besar gitu loh. Kalau teman-teman media menyuarakan bahwa khususnya yang di desk-nya di properti itu dia mengangkat, itu properti itu akan bergerak Pak gitu loh istilahnya. Kalau dari sisi pelakunya apa yang harus dilakukan? Strateginya apa Pak? Ya pelaku waktu saat pandemi itu mereka sudah, kalau istilah saya selalu bilang itu mereka bebenah di pit stop ya. Sebelum dia racing lagi, dia pit stop ya, pembenahan daripada structure dia, terus structure organisasi maupun structure financial, terus strateginya mereka harus dirubah. Kan setelah pandemi ini juga berubah. Ya. Tapi jangan lupa Pak, kita sudah mulai lupa akan kembali lagi habit yang lama. Ya. Memang ini habit memang pakai masker, tapi saya lihat sebentar lagi juga akan hilang. Nah nanti akan orang membeli properti ya dulu mungkin di medianya media cetak lebih dominan, sekarang medianya media online. Mungkin saya bicara begini sudah live langsung di mana-mana gitu, mungkin kawan saya sudah baca gitu loh. Kecepatan itu Pak, jadi sebenarnya sekarang ini diperlukan adalah kecepatan informasi terhadap properti ini sendiri. Daerah mana yang punya peluang-peluang yang baik gitu loh. Jadi ini yang harus digaungkan Pak gitu loh. Jadi kita nggak bisa di dalam industri pelaku properti itu sendiri, harus bergabung. Kalau saya bilang istilah saya itu 5 in 1 jadi satu. Nah itu akan bergerak menjadi menjadi satu berita yang baik gitu loh nantinya. Kalau saya mau beri contoh seperti proyek sintesis sekarang, gimana Pak Iwan melihat? Ya, saya kesini mungkin baru 2-3 kali ya, jadi saya lihat peluang ini sangat masih besar Pak. Dari sisi lokasi, dari sisi pricing, ya. Ini yang kurang adalah informasi, informasi daripada di daerah Jakarta Timur ini. Jadi Jakarta Timur ini terus terang ya koreksi saya juga kepada teman-teman media, juga mungkin bisa digaungkan lebih cepat lagi atau lebih banyak lagi. Nanti harganya jadi naik. Iya, karena harganya masih affordable Pak, gitu sekarang di sini sangat affordable, dan pemainnya di daerah timur ini juga hitung jari Pak. Dibandingin mungkin di Bogor atau di misalnya di Serpong, Sentul atau Timur Jakarta. Nah, Timur Jakarta juga banyak gitu loh. Kalau di sini memang kalau dibilang investasi, saya yakin yang kata-kata kita bilang inflasi itu di atas Pak pasti. Jadi saya di belakang saya tanya Pak Aldo berapa sih harga di sini? Beliau bilang sekitar 1.6 ya, 1.6. Jadi peluang untuk naik sampai 2,5 itu pasti ke-achieve Pak. Untuk lokasi di sini? Lokasi di sini. Jakarta Timur? Iya, di Bogor aja mungkin harga sekarang sudah di tengah kota 2-3 miliar. Ini Jakarta Timur. Jadi ini yang saya lihat peluangnya sangat besar, apalagi saya tadi sekilas melihat konsepnya juga sangat bagus, tapi belum terabsorb orang tahu daerah sini. Mungkin orang daerah Jakarta Timur sini juga nggak tahu ada proyek sebagus ini dan strategis ini di pinggir jalan. Nah itu yang harus terus digaungkan Pak. Jadi kalau dibilang tingkat inflasi dengan kenaikan ini seperti contoh di sini, itu pasti bergerak Pak, saya yakin gitu loh. Masih bisa di atas inflasi. Betul, kecuali harga di sini sudah 7 miliar, itu Overprice, itu udah nggak bisa. Tapi kalau di harga 1,6 itu untuk bergerak menjadi 2,5 itu pasti achieve setelah rumah jadi pasti tercapai. Karena ini pinggir jalan Pak, dan dilalui angkutan manapun ada, kemanapun ke tol deket. Iya kan? Dan nggak ada isu slum dekat sini ya?
Slum tuh pikiran Pak, kalau buat saya, slum tuh pikiran, gitu loh. Semua daerah tidak mau slum Pak, tapi orangnya yang membentuk daerah itu menjadi slum. Gitu, buat saya sih seperti itu gitu loh. Jadi setiap daerah punya keunikan yang enak Pak. Saya mau tegasin lagi soal pricing Pak. Soal lokasi mungkin kita nggak isu lah. Ini memang lokasinya di pinggir jalan besar gitu kan, nggak ada masuk begitu nyampe turun udah langsung sampai di rumah nih. Emang pricingnya murah nih. Ini kalau kita bilang bahasa awamnya murah. Kalau agak sedikit terjangkau. Kalau saya sih terjangkau Pak, sangat terjangkau. Bahkan untuk milenial. Iya, sangat terjangkau gitu loh. Soalnya Bu Menkyu bilang milenial udah susah punya rumah nih. Ya. Dengan harga segini mereka bisa. Ya memang kadang-kadang gini, kalau saya mengkategorikan milenial itu sebenarnya kalau zaman kita ya Pak ya, kita kan zamannya angkatannya bukan angkatan milenial, tapi punya anak yang sudah milenial mungkin ya kan. Jadi beda gitu loh, jadi ya mungkin peluang untuk membeli rumah tuh pasti ada Pak, kalau saya bilang bagaimana. Karena milenial sekarang tuh sangat kreatif Pak. Kalau kita dulu kerja hanya di bagian sipil, arsitek, bagian keuangan gitu. Kok sekarang kan unik-unik Pak milenial, ya kan? Berapa banyak teman-teman kita di platform yang unicorn, berapa banyak milenial yang bekerja di sana Pak? Berapa income mereka, ya kan? Nah itu peluang itu ada. Sekali lagi konfirmasi, harga dari sini tuh sangat terjangkau buat milenial ya? Betul, kalau saya bilang sangat terjangkau gitu loh. Karena untuk mendapatkan harga segini mungkin kalau di daerah Serpong sudah menuju ke daerah Cisauk sana lagi sedikit. Serpongnya bukan di tengah tapi ke arah Cisauk sana gitu loh. Tapi ini adalah kalau Pak Yayat bilang, pengamat kota itu bilang, ya benar ini adalah Jakarta Tenggara Pak. Karena dekat dengan timur, dekat dengan selatan. Sebelah selatan. Betul. Jadi dia lebih dekat ke selatan sebenarnya. Betul. Jadi kalau istilah saya tinggal di mana? Misalnya Pondok Pinang, dekat Pondok Indah Pak. Oh iya. Betul Pak, gitu loh. Jadi itu aja Pak, gitu. Tinggal di mana? Di daerah Pondok Indah gitu loh. Padahal tinggalnya di Pondok Pinang. Kan teman media juga ada yang kantornya di Ciputat kan tuh, yang ada di Pondok Pinang gitu loh. Nah itu kayak begitu Pak. Jadi sangat peluang ini sangat bagus sekali. Cuman saya bilang terus terang ya pada kesempatan ini kalau masukan saya ke Pak Aldo selaku manajemen dari Sintesis mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman media, bisa menulis mengenai proyek di sini gitu loh ya kan, atau membuat ya foto atau apa, karena daerah sini saya lihat timur Pak itu sangat kosong Pak. Iya, saya sangat kosong. Nggak ada pengembangan baru. Daerah komersialnya juga, penyediaan komersialnya juga sangat kosong. Itu juga berpeluang. Timur Jakarta banyak, banyak sekali mall. Tapi di Jakarta Timur nggak ada Pak. Makanya Bapak bilang ada salah satu mall yang dekat Jakarta Timur, tapi sebelumnya masih di selatan. Itu ramenya luar biasa. Mungkin teman-teman nggak usah saya kasih tahu lah gitu. Di daerah terusan Casablanca situ. Itu kan mangsanya dari timur Pak. Nah itu yang menarik Pak. Jadi memang peluangnya kalau dia bilang dia bisa berkembang, bagus. Mungkin recurring income dia lebih bagus daripada mungkin di selatan yang dia punya mall dibandingin dia punya itu di sana gitu. Baik nih Pak Iwa, saya yakin nih teman-teman sudah pengen bertanya juga nih sebelum saya masuk ke Pak Aldo. Kita kasih kesempatan untuk 3 penanya. Ini Mas Anto, Sekretaris Poravera. Oke, selamat datang, makasih atas kehadirannya. Saya kasih kesempatan 3 penanya, sebutkan dari mana dan namanya. Kayaknya duluan adik kita nih. Makasih Pak, senang nih ketemu Pak Indra nih, sekian lama nih. Kata teman-teman kurusan Pak. Yang penting sehat Pak ya, lebih fresh Pak. Mungkin dulu tekanannya tinggi ya Pak ya. Sekarang udah agak pelongan dikit. Bukan tekanan tinggi, sekarang kita di rumah, kalau di sana, biasa kan di lantai 46 ya. Jadi gaya gravitasinya beda. Oke Pak Indra, ada beberapa pertanyaan nih. Tadi Bapak bilang bahwa ini harganya masih berpeluang untuk naik gitu sampai 2,5 tadi. Itu kira-kira menurut Pak Indra berapa lama itu bisa terjadi dan apa faktor-faktor pendorong yang bisa mendorong sampai bisa angka segitu gitu Pak.
Terus ngomongin ke depan nih berarti kan memang tidak nggak jelas nih Pak, ke depan nih berapa kira-kira nanti naiknya inflasi, terus suku bunga juga, perbankan juga masih melihat kondisi dan sebagainya. Untuk konsumen kira-kira cara bayar seperti apa Pak yang aman untuk kondisi yang tidak menentu seperti ini gitu Pak? Atau memilih bank yang mungkin memberikan bunga fix mungkin 5 tahun ke depan gitu supaya lebih tenang, karena ini nggak jelas nih Pak ke depan kira-kira kenaikannya seperti apa. Terima kasih Pak. Saya jawab dulu kali ya. Oke, satu-satu. Iya, jadi Santo, lu di mana sekarang? Iya Pak. ya terima kasih Mas Santo, long time no see ya Pak. Badan dia stabil gitu. Stabil besarnya ya? Stabil beliau, ya kan? Gitu. Iya, iya. Kemarin sama sekarang sama ya? Iya, karena kalau saya kan tadi karena gravitasi gitu. Jadi agak kurusan gitu kan. Tadi pertama terima kasih ya, saya senang banget udah bisa ketemu lagi. Jadi kalau dari angka yang tadi saya dengar dari Pak Aldo di sini mengembangkan ada dimulai dengan 1,6 bisa sampai 2,5 itu dalam waktu kurang lebih selesainya pembangunan di sini Pak. Ini saya nggak tahu pembangunannya berapa lama, ya kan? Itu jadi kalau misalnya pembangunannya 1,5 tahun atau 2 tahun itu achievement itu pasti akan tercapai Pak. Karena gini, ini adalah first bite buat konsumen yang pertama di sini, ya kan? Nah, pengembang memberikan harga yang betul-betul bagus dan konsepnya juga bagus. Cuman belum terdeliver terhadap informasi, terhadap poin-poin yang menjadi selling point daripada di properti di daerah sini. Itu yang pertama ya. Jadi tadi Mas Santo bilang berapa sih bisa di-achieve dalam waktu, setelah selesai itu achievement itu pasti akan bergerak. Karena indikatornya gampang. Jadi kita belum tahu tadi pertanyaan kedua, masalah BBM kita juga masih tanda tanya kan berapa. Terus semua sebenarnya harga-harga bangunan juga sudah mulai bergerak naik. Tanah juga pasti bergerak naik gitu loh. Nah cuman masih dalam kalkulasi, dalam perhitungan. Nah kalau konsumen saat sekarang yang paling tepat, ya kalau mereka bisa time to buy sekarang, dia belilah sekarang. Mungkin bank masih memberikan satu bunga yang privilege kerjasama dengan developer. Mungkin bisa dicicil, bisa 15 tahun gitu loh. Cicilannya sangat bisa affordable gitu loh. Jadi pilihannya utama adalah bisa melalui KPR. Karena bank memberikan itu Pak Indra. Itu gitu di loh. bunga berapa Pak? Apa? Kalau sekarang bunga kan, sekarang berapa Pak? Kurang lebih yang Bapak? Gitu ya, iya. Ya jadi bunga sih sebenarnya masih affordable juga Pak, gitu Ya, loh. Yang paling penting kan dia masyarakat konsumen bisa menyicil gitu loh. mungkin sekalian jawab yang pertama tadi, berapa lama Pak Aldo, kalau misal dari Pak Santo tadi berapa lama untuk bisa ke 2,5, tadi Pak Ewa bilang tergantung developernya kan. Selesainya berapa lama Pak ya? Saya juga nggak tahu kalau sini. Kita prediksikan seluruh kawasan ini selesai dalam kurang lebih 4-5 tahun lagi Pak. Seluruh ya. Ya kurang lebih ya. Memang Tapi mungkin kalau rumahnya sendiri Rumahnya? 1,5 tahun jadi atau 2 tahun? kalau untuk rumah ini kita mungkin dalam 1-2 tahun lah Pak. Oke. Iya, jadi angka achievement itu sekitar segitu Pak Santo, gitu loh. Kurang lebih bisa didapat. Oke. Makanya cukup. teman-teman media Santo? kalau ada developer baru launching, buru-buru ambil aja. Jadi nggak ketinggalan. Kalau ada yang melepas 200 atau 250 ya langsung. Iya, iya. Apalagi daerah sini belum banyak Pak ya perumahan banyak. Betul, Belum ada. betul sekali. Mungkin nanti akan muncul gitu loh. Iya. Iya, iya. Saran saya Pak Aldo sering-sering undang teman-teman media ini yang luar biasa gitu, suruh nongkrong ngopi, suruh di sini Pak, ngerasain. Jadinya mereka bisa nulis gitu loh. Karena mereka banyakan di Serpong, di Bekasi gitu, tergantung orderan. Jadi makanya daerah sana cepat naik gitu loh. Ya, kebanyakan ngopinya di timur Jakarta. Timur Bukan Jakarta, di Jakarta kalau nggak Timur. di daerah Iya. Serpong lah gitu Iya, loh, iya. ya kan. Ya, itu yang kalau agak sejuk dikit ngopinya lebih banyak di daerah Bogor. Iya, iya, Udah iya. itu aja sih. Jadi
gitu loh. Dan lokasinya sebenarnya kalau kesini nggak jauh, sebentar. Betul sekali. Udah gitu. disiapin ya Pak Aldo ya Ya tempatnya? mungkin nanti kita bulan depan nih masuk September kita sedang nantikan mau buka nih tengah nih. Jadi nanti saya undang bapak-bapak ibu-ibu untuk kita ngopi-ngopi di sini. Ya. Ada restoran Sunda juga, kita bisa makan Sunda Oke, juga. udah ada undangan ya, jadi nggak usah jauh-jauh ngopi kita. Oke, tadi Santo. Yang kedua, tetangga dulu ya. Nah, ini kalau sekretaris pertanyaannya banyak. Terima kasih Yudis dari Hosting Estate. Ini memanfaatkan ada Pak Indra Antono soalnya. Ini Pak. Pak, bisnis pengembangan properti itu kan kita kan potensi besar tuh, oke lah pasti masih banyak pengembangan baru, konsumennya besar, tapi kan di sisi lain kita tuh banyak paradoks tuh Pak. Banyak yang bertolak belakang, ada yang bagus, ada yang ini. Contoh misalnya gini, di setiap pengembangan township yang besar pasti nanti akan diikuti dengan mini real estate di sekitarnya gitu, yang memanfaatkan kebesaran si township itu gitu. Nah itu kan bisa jadi salah satu paradoks. Nah memang untuk wilayah sini juga kan ada paradoks itu gitu. Di sini masih ada industri, terus dikaitkan ke sasaran milenial. Milenial kita kan nggak punya duit tapi kan gengsi gede gitu. Biasanya nggak mau tuh hunian yang dekat-dekat dengan industri. Nah untuk ini mungkin jadinya ke Pak Aldo gitu, ada strategi khusus apa tidak gitu untuk menghadapi pasar yang seperti itu. Nah kalau untuk balik ke Pak Indra, memperkuat tadi Mas Santo gitu terkait daya beli itu gitu. Milenial kan range-nya juga besar. Nah untuk sasaran yang seperti ini kan kemarin terakhir yang diskusi sebelumnya di konsep juga untuk yang ramah anak gitu. Nah konsep-konsep seperti itu apakah bisa kena gitu? Terima kasih. Ya mungkin kalau Mas Aldo sesi yang berikutnya aja ya kita kumpulin. Ini mungkin Pak Iwa dulu. Apa tadi Hosting Estate? Hosting Estate. Yudis ya? Pak Yudis, masih belum ganti namanya ya. Ya memang tadi ada paradoks gini, jadi dulu mungkin masih juga terjadi sering orang ikut-ikutan. Ya, kata-kata ikut-ikutan ini yang sering terjadi. Dulu misalnya salah satu pengembang besar bikin satu high rise. Semuanya high rise semuanya, sampai ke pinggir-pinggir high rise. Ya, tanpa dipikir analisis yang betul-betul memang daerah situ memang cocok nggak untuk high rise gitu loh. Ya, jadi semua pikir wah meledak, hajar aja, hajar. Tapi itu nggak bisa di dalam properti. Juga banyak juga mungkin pengembang developer top 5 akhirnya banyak juga pengembang yang kecil-kecil bikin di pinggir-pinggirnya. Itu terjadi juga gitu. Tapi kadang-kadang kalau mereka adalah komplimen, dia riset apa yang tidak disediakan di dalam township yang besar, tapi dia bisa sediakan, dia akan berhasil. Tapi kalau dia follow semua dengan konsep dia ambil saja semuanya, yaitu dia akan mati sendiri. Nah itu yang sering terjadi Mas Yudis tuh. Jadi kadang-kadang apa yang disediakan di township dia juga sediakan Pak. Nggak bisa, skala township itu adalah township itu adalah kota Pak. Jadi orang berpikir bukan hanya untuk membeli rumah, tapi membeli sesuatu nilai kehidupan dia untuk istri, anak semuanya. Jadi itu yang dia lihat. Jadi tadi saya bilang paradoks itu banyak yang sekali ikut-ikutan. Jadi dia langsung masuk pasar yang masuk. Ya jadi ini terjadi. Makanya akhirnya banyak yang bangun apartemen akhirnya gagal gitu loh ya. Jadi ada juga yang berhasil tapi ada yang juga gagal. Nah, jadi ini yang terjadi. Dulu juga hotel terjadi. Hotel semua bikin semua hotel. Akhirnya begitu pandemi sepi ya kan. Nah, tapi kalau orang yang betul-betul dicermati hotelnya di mana, kelasnya berapa di ini, ya itu nggak akan ini Pak. Dia akan sejenak aja dia akan recover lebih cepat lagi nantinya. Jadi kurang lebih kayak gitu Mas Yudis mengenai paradoks yang tadi dibilang banyak berubah seperti begitu ya. Banyak sih teman-teman yang mengikuti. Jadi ya mungkin di Bogor ada yang besar sekali launching. Wah dia pikir seberangnya dia hajar lagi gitu loh sama. Ya nggak bisa Pak karena itu ada ceritanya dia. Cerita sampai ini. Karena saya pernah bicara sama beberapa direksi perusahaan besar itu. Saya tanya, yuk mempersiapkan proyek ini berapa lama sehingga pada saat pandemi ini. Proyek ini saya siapkan 8 tahun yang lalu.
Jadi bukan kemarin tuh tahun 2021 dia lepas langsung habis. Jadi ternyata proses proyeksinya itu 8 tahun yang lalu. Timingnya kapan yang momentum itu harus di ini ya. Nah itu peran siapa Pak? Peran daripada media dan agen-agen penjual. Beritanya begitu masif. Jadi orang begitu lihat, waduh saya pengen lihat. Sampai sana banyak, ambience jadi ambil gitu loh. Ya, jadi itu yang terjadi Pak. Jadi makanya bisa tercapai angka orang tadi tidak mau membeli, akhirnya dia pingin membeli. Ya kan? Itu aja sih Pak. Jadi satu. Yang kedua tadi apa? Mengenai milenial. Milenial kenapa? Kaitan ke industri nggak apa-apa juga dijawab sama Pak Iwa ya. Saya lihat sih di sini industri kecil semua. Iya, jadi kalau saya bilang milenial itu juga sangat diperlukan gini loh Pak, di industri-industri Pak, ya kan. Jadi kalau saya lihat di timur Jakarta tuh banyak sekali industri Pak, tapi juga hidup semuanya gitu loh, perumahannya. Jadi memang pengen tinggal di daerah itu. Apakah orang industri itu menjadi, makanya saya bilang, apakah orang di industri itu menjadi slum daerahnya? Enggak menurut saya. Mereka juga butuh tempat tinggal. Betul. Jadi banyak orang-orang industri kayak ekspatriat dari Korea, Jepang segala macam itu dia tinggal di kawasan industri. Dia dekat, memang soul jiwanya di situ. Dia nggak mau jauh dari tempat ininya gitu. Dan itu terbukti tingkat sewanya tinggi. Betul, sewanya tinggi. Kalau enggak ya orang akan pindah dong industri ya, kecuali industri yang memang beracun itu orang nggak akan. Tapi kalau industri ya. mungkin sari roti lah, sepeda motor ya itu semua konsultannya tenaga ahlinya nggak jauh Pak. Malah dibikinin tema-tema kan, tema Japanese, ada restoran Jepang, saranya ini. Jadi orang jadi masuk dia nggak jauh Pak. Jadi milenial juga saya lihat sebenarnya Pak kalau di kita nih masih belum ada pergeseran daripada culture. Milenial kita di sini masih bebannya adalah di orang timur adalah orang tua Pak. Jadi pegang peran gitu loh. Dan orang tuanya adalah zaman didikan kolonial. Jadi masih pegang. Jadi terjadi perbedaan kohor Pak antara milenial dengan yang ini kolonial ini. Tapi yang mutusin untuk beli sekarang siapa? Anaknya atau bapaknya yang kolonial atau anaknya yang milenial? Tergantung siapa yang pegang hepengnya Pak. Jadi kalau bapaknya masih pegang hepeng yang besar, ya pasti bapak orang tuanya. Tapi kalau anaknya sudah berkarya, dia sudah bisa memutuskan. Ya, apalagi kalau harganya terjangkau, dia pasti putuskan sendiri. Bahkan berdua, kalau saya lihat kayak di sini daerah harga 1,6 kalau untuk milenial berdua yang kerja misal di unicorn sudah bisa dapat Pak. Ya, misalnya ada kerja di unicorn yang besar-besar ini, top 5 di unicorn yang sekarang anak muda jadi gandrungi ya. Jadi kayak saya lihat sekarang anak muda tuh bangga kalau kerja di salah satu unicorn. Ya kan? Wah di A, B, C, D, E, wah itu bangga banget gitu loh Pak. Jadi udah bukan yang lain-lain Pak, bukan kerja di yang industri lain. Kalau dulu kan kita ada company-company yang kita prioritas. Kalau sekarang yang di unicorn, itu semuanya. Balik lagi hepengnya katanya, angkanya menarik gitu loh istilahnya, itu aja sih. Oke Pak Indra, Yudis cukup ya? Ya, oke yang terakhir saya kasih kesempatan Pak Sekum. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin saya harus berterima kasih sama Sintesis Haze kali ya pagi ini, ketemu sama suhu properti ya begini. Jadi berasa muda saya kalau ini ketemu Bang Indra sama Mas Iwa nih ke sini. Enggak, saya yang berasa muda gitu. Tadi Mas Indra bilang ini ya, tentang peluang ya. Bahwa peluang itu selalu ada gitu, apapun kondisinya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ini gimana sih cara menciptakan peluang bagi developer gitu. Poin-poin apa aja yang harus diperhatikan. Kemudian tadi terkait dengan teknologi online segala macam. Bagaimana sih sekarang developer beradaptasi dengan teknologi daring ini ya untuk menjual produknya. Terakhir kita waktu ngobrol-ngobrol itu di lantai 40 sekian itu masih 10-15% kalau nggak salah. Sekarang mungkin udah bisa 70-80% kali ya, terbalik ya.
Kemudian terkait dengan inflasi, pertanyaannya adalah investasi properti atau emas yang bagus? Terima kasih. Oke. Mungkin saya jawab tadi ya. Emas atau properti? Properti. Ya. Karena properti ada kebanggaan, Mas. Minimal Mas Anto bisa dibilang, aduh ini menantu saya maju, ada ini. Kalau emas Anda taruhnya di kamar, di lemari, dan juga Anda juga nggak pegang, mungkin istri Anda yang berkuasa. Tapi kalau properti bisa menunjukkan, oh di sini ayah, ibu, bunda nih properti saya gitu loh, buat ini. Wah itu kebanggaan buat dan itu ini. terjadi buat Anto. Iya gitu loh. Jadi itu sangat penting Pak untuk melamar Pak. Jadi lebih baik mendingan punya properti dan satu cincin emas boleh gitu loh. Tapi itu menjadi satu kebanggaan. Jadi kalau dibilang emas properti karena dari dulu saya selalu bilang instrumen investasi properti adalah investasi yang sangat safety Pak. Dan dia berada dari koridor investasi itu di tengah Pak. Jadi ada yang memang investasi yang langsung mendapatkan take money yang besar, ada juga yang memang kayak misalnya orang sudah punya uang lebih ya pasti punya tabungan, habis tabungan investasi tuh, tabungan, deposito naik tuh, terus sampai nanti yang paling tinggi. Nah tapi kalau industri properti itu adalah safety investasi yang di tengah gitu loh, jadi itu sangat menarik Pak, jadi investasinya. Gitu. Okay. Nah terus kalau tadi dibilang Mas Anto baca peluang gitu loh, ya. Baca peluang itu ya bagaimana kepiawaian daripada pelaku-pelaku industri terutama di dalam industri properti, di profesionalnya di dalam properti itu, dia bisa melihat keadaan Pak. Jadi kalau keadaan tadi saya bilang, kalau keadaan ini lagi krisis, tapi kalau dia terbelenggu pada krisis, tapi orang lain berpikir peluang, maka dia akan ketinggalan. Ya. Jadi ini kita harus putar daripada paradigma kita bahwa setiap ada kejadian terus ada peluang. Ya. Jadi peluang gitu. Kalau saya melihat di sini adalah peluang investasi yang menarik. Saya diundang di sini sama Pak Aldo, saya lihat ini peluang investasi yang menarik gitu loh. Ya. Jadi ini yang harus kita lihat gitu loh. Jadi step-stepnya para profesional harus paradigmanya merubah adalah ini adalah satu peluang gitu loh. Kedua, peluang itu harus ada apa? Kita lihat juga di dalam pembelajaran di research Pak. Nah ini riset ini kadang-kadang yang sangat kurang. Ya, jadi dia ikut-ikutan yang tadi saya bilang Mas Yudis gitu. Dia lihat ini langsung aja sikat aja gitu. Ya, tapi kalau dia riset itu sangat peluang itu akan melihat tuh dari peluang kita riset. Nah kita tahu berapa besar opportunity-nya gitu loh. Ya, terus kalau kita peluang itu kita bisa melihat gimana environment daripada sekelilingnya Pak. Bagaimana? Kayak di sini kan masih kosong. Iya. Belum ada yang mulai. Dalam waktu mungkin 3-4 tahun ke depan begitu di sini booming, ini akan ngikut nih di daerah sini banyak. Nah ini jadi kita melihat 3 pilar ini Mas Santo gitu. Jadi harus kita lihat peluang-peluang itu. Terus kalau tadi bagaimana mensiasati daripada komunikasi daring ini, ya ini memang dunia ini kalau kata Pak Jokowi itu cepat sekali. Antara regulasi sama kecepatan teknologi, lebih cepat teknologi. Iya. Regulasinya belakangan gitu loh. Iya. Ya karena berpacu terus. Dulu Mas Santo ketemu saya, kita 15% masih main online, 85% cetak. Ya kan? Sekarang cetaknya ada tapi online-nya lebih besar mungkin 85% gitu loh. Jadi ya memang sekarang kita live di zaman yang serba cepat Pak, serba instan. Jadi ini yang pengen diberitakan gitu loh, pengen tahu informasinya gitu loh. Mungkin kita duduk di sini, Anda bisa membaca properti di sini, bisa menulis, bisa juga lagi tren 2 bulan ini membaca berita yang 2 bulan ini lagi tren, kita setel TV, media sosial, baca apa, pasti ketemu ya itu berita itu kan. Ketemu yang polisi siapa, itu loh, polisi Sambo. Itu loh yang lagi tren gitu loh. Jadi kita aja kecepatan ini sekarang ini. Jadi anak-anak milenial ini juga secara tidak sadar Pak, kalau kita untuk mencapai sesuatu di zaman kita Pak, itu perlu perjuangan step by step. Kita mungkin mau nelpon atau mau bertemu pacar dulu, ya kan kita tulis surat.
Jampainya seminggu, 2 minggu. Kalau sekarang mau putusinnya sekarang juga pencet langsung putus di sana. Ya, jadi kecepatan ini yang memang ini sangat cepat sekali gitu loh. Jadi udah memang generasi milenial adalah yang harus kita lihat adalah mereka berpola pada instan dan kecepatan dan ketepatan dan buat mereka adalah dengan cepat dia puas. Kalau lama dia nggak puas gitu loh. Ya kan? Dia ngeklik begini aja, kopi dia datang. Kalau zaman kita masih mikir, mau ngopi di mana? Naik motor dulu, beli, tunggu. Kalau sekarang enggak, klik, 10 menit, 5 menit sudah ada kopinya. Makanan sudah ada. Jadi emang ini nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, keniscayaan itu ya. Iya, sekarang teman-teman media nggak ada yang tulis pakai bolpen. Semua HP-nya aja yang dipegang, dipencet aja. Kalau bisa tuh HP-nya sampai menangis dia nangis tuh gitu loh istilahnya. Aduh kaca saya ditekan terus tiap hari berapa banyak gitu loh, ya kan. Kalau dulu saya nggak pernah lihat pegang ini, ya pegangnya itu lah kertas. Balik lagi kertas, pertanyaannya kertas gitu loh. Kalau sekarang saya lihat udah nggak ada teman-teman di media langsung tek gitu loh. Mungkin tadi Mas Santo juga langsung online, foto. Pak Indra nongol, tos langsung tes gitu. Jadi kan kecepatan ini yang memang diperlukan gitu loh. Jadi cepat informasi juga harus diperlukan di daerah sini juga Pak. Makanya teman-teman media saya ngajak, ini adalah peluang yang bagus sekali. Kalau bisa menaikkan properti, karena saya selalu bilang dari dulu Pak, kita pengen menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, properti itu. Jadi jangan terbalik gitu loh, orang kita mampu gitu, kok kita bikinnya di sini, bangun di sini, orangnya orang kita, developmentnya orang kita, perputaran ekonominya begitu besar Pak, di situ. Ya. Jadi Santo dari Jatiasi pindah ke sini aja. Ya. Itu aja Pak Santo. Jadi kalau soal kecepatan tadi benar Pak Iwa, saya tetanggaan sebenarnya sama Anto ini, tapi belum jadi-jadi juga janji mau ke rumahnya dia. Tapi saya dari medsos, saya udah tahu rumahnya udah ganti cat lagi. Luar biasa. Tapi saya tahu rumahnya udah ganti. Itu tadi properti sama emas kan, properti bisa diliatin kan. Kalau emas dia simpen aja itu. Nah, satu tambahan lagi Pak. Jadi kalau kita berpromosi di dalam digital, sekarang ada 360 derajat orang bisa lihat. Tapi kalau rumah atau apapun properti harus dilihat Pak. Feel-nya baru dapat. Ini adalah cuman 30-40%. Pada saat dia datang, pada saat dia feel merasakan, disitulah decision terjadi. Ya. Ini cuman brosurnya hilang, yang kertas sekarang udah ini, sudah hidup, ada live gitu. Nah, tapi ini tetap orang feel di dalam properti, yaitu. Kalau Anda membeli emas langsung pencet aja Antam, ya kan? Antam, emasnya kan nggak berubah, berapa gram cek jadi. Tapi kalau membeli properti kamu mau? Nggak mungkin. Pasti dia melihat Pak. Oke, saya cerita sedikit ini. Waktu pas Pak Iwa masih di APL, saya ditawarin Sudirman Park. Itu masih harga jual lah waktu itu kan. Ayo Pak ambil katanya. Waktu itu saya belum mampu beli tuh Pak. Jadi nggak jadi beli ya kan. Kemarin sebelum pandemi, ya karena pandemi atau apa, saya tawarin Pak. Saya beli Pak, 3 kali lipat dari yang Pak Indra tawarin. Terus kemarin pandemi, itu udah termasuk murah itu. Setelah pandemi ada yang naikin dari itu untuk bisa dia beli gitu. Jadi properti itu selain itu nyesel juga Pak. Itu ada yang seperti itu. Ya, kadang-kadang juga salah satu teman kita juga yang dari properti analis. Yang sering ngadain lomba-lomba GPA atau apa. Ya chairman-nya Pak Ali kan. Dia bilang Pak Ali beli. Di Tamrin di mana? Saya bilang beli. You nggak usah pakai analisis you, pakai analisis saya bilang gitu loh. Tapi dia nggak ambil, tapi belakangan dia datang ke saya nyesel. Dan selalu itu properti ya. Gitu loh. Ya kan? Padahal dia bikin analisisnya canggih sekali. Untuk sekarang faktor indikator ini segala macam gitu loh. Ya kan? Iya. Jadi kalau investasi properti kalau feel yakin just do it. Langsung beli Pak. Jadi kalau saya bilang it's time to buy property sekarang. Wah, luar biasa. Ayo pindah atau pindah ya. Oke, dari mana? Kita
nggak kelihatan ini. Terakhir mungkin ya untuk Pak Iwa ya. Ke Pak Indra juga mungkin Pak. Ya Rizky Pak dari Properti Indonesia Pak. Sesuai tema Pak. Jadi mau nanya Pak, sebenarnya masih di kebaran lama ya? Masih Pak. Masih. Jadi sesuai tema kita hari ini Pak, inflasi itu ketika inflasi itu sebaiknya memang harus berinvestasi properti kah? Karena kan kalau kita ngelihat ke depannya inflasi itu bakal terjadi terus kenaikan suku bunga ya Pak. Ketika suku bunga terjadi dan daya bayar masyarakat justru malah bisa macet kredit itu Pak. Nah ketika saat itu terjadi apakah masih layak kita harus investasi properti Pak? Oke, terima kasih Pak. Rizky, Mas Rizky, jadi kadang-kadang perbankan nih kita ambil peluang, saya bilang peluang lagi. Perbankan sekarang tuh kadang-kadang memberikan satu keringanan dalam waktu kurun bunga 3-5 tahun pertama. Nah itu peluang itu diambil, itu akan mengikat. Jadi cicilan Anda tidak menggerus daripada nilai inflasi yang naik. Ya, nah itu peluang, kita membaca peluang lagi. Tapi kalau kita pikirkan seperti tadi Mas Rizky bilang gitu loh, kita nggak beli-beli. Ya, karena besok BBM naik, harga besi naik ini. Kan ada tuh, lihat tuh, ubah mimpi jadi mampu. Ini slogannya bagus, tapi dijalanin setengah mati Pak. Iya kan? Bayangkan suku bunganya itu dilihat tuh Pak, 1-3 tahun itu 4,28, dia sudah yakin Pak. Di depan kita ada gambar nih Pak. Jadi ini Pak yang diambil, maksud saya peluang gitu. Itu jadi ada peluang sebenarnya bagi konsumen untuk berinvestasi pada saat suku bunga seperti ini. Begitu dia naik, dia akan tetap, karena dia dihitung Pak. Jadi dia nggak ikut naik juga. Oke. Gitu Pak. Ya. Harga besok beli lagi, udah nggak dapat lagi dengan harga segitu. Itu Pak. Oke Ki. Ya. Iya. Kejawab ya. Iya. Jadi makanya saya bilang kembali lagi krisis peluang Pak, lalu begitu Pak. Oke, saya sebelum ke Pak Aldo, ya karena saya juga diminta di sini duduk, saya juga sedikit tambahin dari Pak Iwa tadi. Bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan menambahkan, mungkin untuk ini aja. Ini teman-teman semua adalah jurnalis khusus di properti, Pak Iwa. Jadi maksud saya ada dikotomi ini media konvensional ya. Nah ini yang cetak, yang ini konvensional. Terus yang ini media digital. Nah menurut saya ada pisau bermata dua juga nih. Kalau teman-teman ini yang nulis, kita yakin udah Pak. Ya, kan kita buka sekarang ini YouTube aja. Judulnya A, isinya Z Pak. Atau malah nggak ada isi. Nah kalau teman-teman di sini memang profesinya nih, ya. Jadi mau dia pakai apapun medianya, memang kalau saya sih bukan ada istilah mainstream gitu kan, saya bilang sih media profesional, ya. Jadi ini ke depan mungkin akan banyak nih, ya. Mungkin kalau sintesis bikin digital, ya kita tahu. Tapi kalau yang lain developer lain, ya kita nggak tahu Pak, dia dari mana, tiba-tiba udah muncul aja gambarnya Pak. Tapi nggak bangun, ya kan ini kan bahaya juga sebenarnya gitu. Dan saya yakin ke depan akan banyak muncul kasus-kasus ya menggunakan digital ya yang juga harus kita antisipasi. Jadi kalau saya sih pikir ya memang yang profesional yang harus yang bikin ya seperti teman-teman yang hari ini hadir nih. Baik pemirsa, itulah diskusi mengenai inflasi di depan mata saatnya Beli Properti Part 1. Nantikan part 2-nya dalam channel YouTube Koridor TV. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar properti di channel YouTube Koridor TV. Saya Miftah Dwi Karunia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.